Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kami dan juga simulasi dari proyek yang kami buat dengan judul Desain Sistem Kalman Filter untuk Pengendalian Suhu pada Precision Air Conditioning. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Prasetyo Ade Pamungkas, yang kedua Marcelus Fernando Warnadi, yang ketiga Aditya Saputra, dan yang terakhir ada saya, Melanie Ningsih, dengan NIM yang sudah tertera di layar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode. Jadi metode Kalman filter yang akan kami gunakan adalah suatu teknik pengolahan data yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai yang tidak terukur secara langsung melalui serangkaian pengukuran yang tidak lengkap atau terganggu oleh kebisingan. Nah, metode Kalman filter ini bekerja dengan langkah-langkah prediksi dan pembaruan. Pada langkah prediksi, estimasi state pada waktu berikutnya dihitung berdasarkan estimasi saat ini dan covarian prediksi. Langkah pembaruan melibatkan penggabungan pengukuran aktual dengan estimasi prediksi, perhitungan residual, dan gain Kalman. Estimasi state dan covarian diperbarui berdasarkan gain Kalman. Nah, proses ini diulang dalam iterasi dengan pengukuran baru, dan setiap iterasi memperbarui estimasi state dan covarian berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, kemudian kami akan menampilkan hasil dari simulasi dari kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi Kalman filter. Dengan ini adalah source kode yang kami gunakan. Dengan hasil setelah di run dari grafik berikut. Garis kuning adalah data aktual, kemudian garis hijau adalah data estimasi dengan perbandingan 1, yang biru adalah untuk perbandingan 10, merah untuk perbandingan 100, kemudian yang hitam adalah perbandingan 1000. Dari grafik yang terlihat dapat disimpulkan bahwa nilai perbandingan R dan Q semakin besar, maka estimasi yang didapat akan semakin stabil. Tetapi jika perbandingan terlalu besar, maka estimasi yang dihasilkan malah tidak terfilter sama sekali. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbandingan error. Berikut adalah source code programnya. Ketika kita run, di sini akan menunjukkan titik kuning menunjukkan perbandingan 1, titik hijau perbandingan 10, titik biru perbandingan 100, titik merah 1000, dan titik yang hitam itu 10.000. Dari sini, dari grafik ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin besar perbandingan atau skalanya, errornya akan semakin kecil. Hal itu bisa ditunjukkan dari titik hitam ini. Di perbandingan 10.000, errornya semakin kecil atau semakin tidak ada errornya di sini. Tapi semakin kecil skalanya, di sini bisa tunjukkan di titik kuning 1, errornya akan semakin terlihat atau semakin besar. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan dari paper dan simulasi yang telah kami buat. Yang pertama, hasil estimasi state system menggunakan algoritma filter Kalman tergantung dari input system. Semakin linear model sistem, maka hasil estimasi state akan semakin baik. Yang kedua, hasil estimasi state menggunakan algoritma filter Kalman pada model sistem tata udara presisi menghasilkan estimasi state yang cukup bagus untuk beberapa variasi yang diberikan. Yang terakhir, optimasi nilai covariant error proses atau Q dan covariant error pengukuran atau R sangat diperlukan dalam setiap proses estimasi menggunakan algoritma filter Kalman. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.